Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Klimatologi Laut Profesor Riza Yuli Ratno Setiawan dan juga rekan-rekan semua teman kelas mata kuliah Klimatologi Laut yang saya banggakan dan saya cintai. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Sutopo dengan NIM 2145711 PN 17234. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Indian Ocean Dipole atau IOD. Yang pertama, secara definisi, IOD adalah fenomena osilasi suhu muka laut yang tidak teratur di Samudra Hindia. Ini melibatkan fluktuasi suhu antara bagian barat dan timur laut samudra tersebut. Fase positif IOD menyebabkan wilayah barat Samudra Hindia menjadi lebih hangat, sementara fase negatif menyebabkan wilayah tersebut lebih dingin dibandingkan bagian timur. IOD diidentifikasi berdasarkan perbedaan suhu muka laut antara dua kutub atau dipol di Samudra Hindia, yaitu pantai timur Afrika yang ada di barat dan perairan barat Indonesia yang ada di timur. Fenomena ini juga dikenal sebagai Indian Nino karena kesamaan dalam pola osilasi suhu muka laut dengan El Nino di Pasifik. Yang berikutnya saya akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan antara IOD dan ENSO. Pada kesempatan sebelumnya saya sudah membahas mengenai ENSO. Persamaannya baik IOD ataupun ENSO ini melibatkan osilasi suhu muka laut yang mempengaruhi pola sirkulasi atmosfer, khususnya sirkulasi Walker di sepanjang ekuator. Perbedaan utamanya, IOD terjadi di Samudra Hindia dengan fokus pada perbedaan suhu antara pantai timur Afrika dan barat Indonesia, sementara ENSO terjadi di Samudra Pasifik dengan fokus pada perbedaan suhu antara wilayah Peru dan Amerika Selatan dan Indonesia atau Papua. IOD diukur menggunakan Dipole Mode Index atau DMI, yaitu selisih anomali suhu muka laut antara kutub barat Afrika Timur dan kutub timur perairan barat Indonesia. Ada 3 fase IOD dan dampaknya. Yang pertama adalah netral. Untuk fase netral, suhunya antara minus 0,5 hingga plus 0,5 derajat Celcius. Polanya mengalir dari Samudra Hindia ke Indonesia. Dampaknya, pusat konvektif di atas Indonesia dan Australia hujannya normal. Lalu untuk fase positif IOD, ini karakteristik suhu muka lautnya wilayah barat Samudra Hindia menjadi lebih hangat. Sirkulasi Walkernya di baratan melemah, kolam panas bergeser ke Afrika. Lalu dampak cuaca utamanya, curah hujan meningkat di Afrika, berkurang di timur Samudra Pasifik dan Indonesia sehingga kering. Lalu fase negatif IOD, karakteristik suhu muka lautnya wilayah timur Indonesia lebih hangat. Sirkulasi Walker baratan menguat, pusat konvektif ada di Indonesia, dan dampak cuaca utamanya curah hujan meningkat di Indonesia dan Australia menjadi basah. Lalu, pada fase netral ini, suhu muka laut relatif seimbang sehingga pola hujan di Indonesia dan Australia normal. Sementara pada fase sebelumnya yaitu positif, pusat panas bergeser ke barat, menyebabkan peningkatan curah hujan di Afrika Timur dan kekeringan di Indonesia. Sementara pada fase negatifnya, pusat panas bergeser ke timur, meningkatkan curah hujan di Indonesia dan Australia. Perbedaan utama IOD dan juga ENSO serta dampaknya untuk Indonesia, yang pertama, IOD terletak di Samudra Hindia, yaitu pantai timur Afrika berlawanan dengan barat Indonesia. Sementara ENSO terjadi di Samudra Pasifik, yaitu di Peru, Amerika Selatan, berlawanan dengan Indonesia atau Papua. Dampak pada Indonesia, kalau IOD positif itu kekeringan, kalau IOD negatif itu basah. Sementara untuk ENSO, untuk El Nino, Indonesia jadi kekeringan dan La Nina jadi basah. Contoh fasenya, kalau IOD positif dan negatif IOD, kalau untuk ENSO adalah El Nino dan La Nina. Lalu berikutnya adalah kesimpulannya, IOD adalah fenomena penting yang mempengaruhi pola cuaca dan iklim di wilayah Samudra Hindia dan negara-negara sekitarnya juga termasuk Indonesia dan Afrika Timur. Memahami fase-fase IOD ini dan interaksinya dengan ENSO sangat penting untuk memprediksi cuaca ekstrim seperti banjir dan juga kekeringan. Pengelolaan risiko bencana dan mitigasi perubahan iklim perlu memperhatikan dinamika dari IOD ini sendiri dan juga ENSO yang sebelumnya dibahas pada video sebelumnya secara bersamaan. Sehingga IOD dan ENSO itu tidak bisa dipisahkan, melainkan harus dibahas secara bersamaan. Karena pembahasan dari IOD dan ENSO ini saling berkaitan satu sama lain.
Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai Indian Ocean Dipole atau IOD. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.